menghasilkan Amin, sesuatu yang amin. bermanfaat. Sebelum dimulai, Amin. mari kita kirim hadiah Fatihah untuk pertama pada baginda Nabi Muhammad SAW wa ala alihi wasallam. Kemudian kepada para muassis Nahdlatul Ulama dan muassis Gerakan Pemuda Ansor dan Banser, yang tentu keberlimpahan pahala ini akan mudah-mudahan mengalir pada kita semua, sehingga apa yang kita lakukan ini benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridha juga dari para muassis Nahdlatul Ulama dan Gerakan Pemuda Ansor. Ala hadiyah wa ala kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Amin. Teman-teman sekalian, sahabat-sahabat sekalian, Gus Muafiq dan sahabat-sahabat Ansor dan para pemirsa yang hadir pada yang ngikuti live dialog ngobrol-ngobrol langsung dengan Gus Muafiq. Mudah-mudahan kita ikut nanti berinteraktif, dan tentu tema kita malam ini terkait dengan bagaimana kita menyikapi kembali situasi di mana negara dan dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19, dan kita ini sudah hampir sebulan lebih kita ini mengurung diri, Gus Muafiq, mengisolasi, lockdown kita ini hampir semua sektor. Jadi kayaknya COVID ngajari banyak hal soal sosial, soal ekonomi, soal budaya, termasuk soal agama. Nah, pada kesempatan malam ini kita akan diskusi dengan Gus Muafiq yang akan membincang banyak hal, terutama terkait apa yang selama ini, termasuk Gus Muafiq sendiri, ceramahnya juga harus di lockdown ya Gus ya. Iya. Biasanya nggak pernah di rumah, sekarang harus stay di rumah, tinggal di rumah. Ya. Dan semenjak punya istri saya baru seminggu ini. Baru kali ini seminggu di rumah, nggak kemana-mana. Senang juga kayaknya para istri dan anak-anak ini Gus. Ini sudah sebulan saya. Sebulan ya? Iya, karena saya lockdown pertama tanggal 15 Maret. Oh. 15 Maret saya sudah tidak ngaji. Terakhir Harlah NU Bangkalan. Jadi berkahnya banyak sebenarnya ini ya Gus ya. Iya. Luar biasa. Ini kadang seperti mengulang sejarah lagi nih Gus. Jadi tema kita malam ini terkait dengan berpikir dan bertindak positif terkait dengan COVID ini. Karena di luaran sana ini seolah-olah mengulang lagi, membuka lagi sejarah masa lalu kita. Bagaimana ada pandangan orang, sikap orang terhadap COVID, terutama dari sisi keagamaan. Kalau soal ekonomi dan macam-macamnya, sosial, budaya, dan politik, saya kira inilah kita bicara soal apa yang menjadi kompetensi dan keseharian dari Gus Muafiq sendiri rasakan, dari sisi bagaimana masyarakat merespon, terutama dari sisi keagamaan ini. Masjid, musola, Mekah sendiri sepi, dan tidak hanya umat Islam kan Gus, gereja semua Roma, dan nggak ada ini, nggak kenal agama, nggak kenal apa, semuanya kena semua. Iya. Dan nggak hanya nimpa orang miskin, orang kaya juga banyak yang kena. Iya. Jadi inilah. Ini namanya sesuatu yang sepertinya baru, tapi sebenarnya adalah sesuatu yang sisi lain dari kebaruan itu. Sesuatu yang baru. Sekarang ini kan hampir semuanya menjadi gejala dunia. Ya, model rambut ya menggejala di seluruh dunia. Sistem komunikasi menjadi sistem komunikasi yang menggejala di seluruh dunia. Pedalaman Afrika pakai WhatsApp, di Indonesia yang paling pelosok juga pakai WhatsApp.
Instagram semua orang dunia make. Nah, percepatan dunia yang seperti ini, inilah yang sekarang kemudian penyakit pun menjadi fenomena dunia. Itu biasa sebenarnya. Jadi teknologinya mempercepat manusia kepada percepatan dunia. Nah, penyakitnya juga menjadi fenomena dunia. Jadi jangan kemudian Instagram dunia mau, Facebook dunia mau, tapi penyakit ya begini, ini dunia baru. Iya, iya. Iya, iya. Dan ini memang harus kita, sebenarnya kan dunia ini sebenarnya nggak ada masalah buat kita yang memang memahami dari sisi yang positif tuh. Artinya masalah itu tergantung respon kita tuh. Jadi bagaimana kita merespon realitas ini dengan setepat-tepatnya gitu. Iya, dan ini kan dulu kan penyakit itu lokal. Orang Arab menyebutnya wabah, taun. Kalau terjadi di Jawa namanya pagebluk. Lah cuman kan karena dulu manusia itu masih di lockdown oleh kepulauan masing-masing. Ya, dulu manusia itu dikunci oleh pulaunya masing-masing. Setelah dikunci oleh pulau, manusia kemudian bergerak menjadi lebih luas dalam satu negara. Terus kemudian hari ini manusia bergerak lintas negara, lintas bangsa. Bahkan sambil tidur di dalam kamar pun bisa lintas negara, lintas bangsa. Makanya kalau kemudian ada penyakit yang lintas negara dan lintas bangsa, itu sesungguhnya sesuatu yang nggak aneh juga. Iya, iya, iya. Iya. Ini cuman kalau istilahnya Cicero siklus saja, teori siklus itu mengulang-ulang aja. Nah, dulu kalau di Mekah, kalau di Mekah dulu terjadi wabah, Rasulullah menghindari. Maka kemudian jangan terlalu dikait-kaitan ini terus kemudian nggak ada haji, nggak ada Jumatan. Haji itu dari dulu sering tidak terjadi. Perjanjian Hudaybiyah itu membuat haji tidak terjadi di zaman Rasulullah. Bahkan haji pernah hampir atau bahkan mungkin tidak terjadi zaman Marwan bin Ja'far. Perang di dalam Ka'bah itu sampai Ka'bahnya kena ketapel. Kena ketapel besar model Romawi dan ambruk. Bahkan Ka'bah itu pernah kehilangan Hajar Aswad karena dicuri oleh Bani Qoromitoh. Bani Qoromitoh nyuri Hajar Aswad, dibawa lari ke kampungnya. Terus kemudian tahun 79 Juhaiman Al-Utaibi pernah membuat Ka'bah kosong tanpa Jumatan. Jadi makanya ini sebenarnya pengulangan sesuatu yang sudah pernah terjadi. Cuman informasinya nggak segetil sekarang. Dan orang tidak ketemu Ka'bah itu kan dulu kan biasa. Orang Jawa itu pergi haji itu baru tahun berapa. Sebelumnya orang Jawa juga nggak ngerti Ka'bah. Makanya Sunan Kalijogo jadi wali ya di pinggir kali. Sunan Geseng jadi wali di tengah hutan. Nah sekarang kan orang baru tahu karena pembukaan dunia. Banyak orang Muslim dulu nggak ngerti Ka'bah, nggak ngerti Makkah karena jauh. Nah sekarang kan karena dunia berubah, dunia berkembang, jadi seolah-olah bahwa dunia ini menjadi satu. Nah ketika dunia menjadi satu ya jangan kaget, penyakitnya pun sama. Makanan sedunia sama, minuman orang sedunia juga sama, pakaiannya sama, budayanya sama. Nah sekarang baru terasa penyakitnya sama. Jadi ya luar biasa. Dan ini kayaknya nggak akan sekali. Besok ada lagi. Oh. Memang ada siklusnya kali Gus ya? Ada. Nah, tinggal kita mau pakai teori penyakit apa teori konspirasi kan gitu aja. Memandang ini. Ya. Kalau pakai teori penyakit dari dulu virus ada.
Kalau pakai teori konspirasi ya dari dulu pasti ada yang berulah. Itulah. Ini biasa. Ini kan gini Gus, banyak pikiran-pikiran apa yang ini kan kita bicara soal bagaimana respon kita terhadap COVID ini, karena masyarakat sudah relatif situasinya hari ini kan menghadapi situasi yang nggak mudah juga gitu. Kita membuat apa namanya semangat masyarakat, kita motivasi masyarakat untuk melakukan tinggalkan berpikiran positif. Sementara di satu sisi mereka kemarin sempat ada di daerah Jakarta Utara kalau nggak salah, itu ada dirazia. Jadi penjual jualan di pinggir jalan dirazia, tapi ibu-ibu ini nangis sama Satpol PP. Gimana nih Pak, saya dengan nggak bisa makan dengan kondisi begini ini. Kami kalau nggak keluar nggak makan, kan sama saja katanya. Di luar saya mati karena corona, di rumah mati kelaparan. Jadi itu satu soal itu Gus. Jadi satu sisi kita memang perlu ada tindakan. Kalau kita pribadi yang mungkin nggak punya, kalau cuman kepala keluarga kita mikirin 1-2 orang, iya. Tapi kalau seorang yang punya misalnya pejabat publik yang tindakannya tidak mencerminkan sikap yang memang membuat semua orang berpikir positif dan bertindak positif, ini gimana nih Gus? Ya, kalau udah urusan seperti ini kan kemudian semua orang akan punya sudut pandangnya masing-masing. Ya pasti semua punya sudut pandangnya masing-masing. Nah, pertemuan antar sudut pandang itu kan kita sudah mensepakati bahwa akan dipertemukan oleh yang namanya negara. Kan gitu. Nah, negara inilah yang akhirnya harus menjadi juri dalam situasi semua orang yang punya pandangan masing-masing yang berbeda-beda. Ini negara. Nah, sikap negara seperti apa? Saya pikir negara juga punya sikap yang sudah sangat bagus. Karena ini kan bukan fenomena Indonesia. Ini kan fenomena dunia. Jadi negara misalnya minta masyarakat untuk lockdown. Tapi kan juga namanya negara kan pasti membangun mekanisme yang sesuai undang-undang. Nah, yang sesuai undang-undang itu kan juga mesti dibahas melalui aparatur negara. Nah, itu yang mungkin masih kita tunggu kira-kira apa yang akan dilakukan oleh negara ketika dalam situasi lockdown. Apakah seperti apa kan itu nanti kemudian tergantung kebijakan. Pokoknya sudah bagus masyarakat melockdown dirinya masing-masing. Di kampung-kampung masyarakat sudah melockdown dirinya masing-masing. Ataupun mungkin istilah lockdown itu juga istilah yang dibikin sendiri oleh masyarakat untuk menggambarkan situasi yang memang tidak mudah. Nah, bagi yang sudah terbiasa dengan Gojek, terbiasa dengan GoSend, GoFood, sebenarnya kan diam-diam juga sudah melockdown dirinya masing-masing. Iya. Ini pengalaman-pengalaman kita menunjukkan bahwa ini kan situasinya juga satu sisi COVID ini seperti yang saya sampaikan tadi, ngajarin banyak hal ke kita ini. Pertama, di samping kita kembali kepada keluarga yang lama meninggalkan keluarga, satu sisi mungkin ada keangkuhan dari kita juga menganggap bahwa kitalah yang paling alim, yang paling merasa paling dekat dengan Allah, merasa paling dekat dengan Tuhannya, menjadikan masjid sebagai ini kan mungkin situasi ini banyak sekali yang membuat kita begitu demikian susahnya gitu. Tantangan kita kan nggak mudah gitu karena sekarang ini kan dulu kan kemarin banyak orang mungkin ngaku NU, ya ngaku NU. Nah dengan COVID ini kan juga respon mereka kan kelihatan, yang NU sama nggak NU terhadap COVID ini kan kelihatan. Mana yang kelihatan Bariah dikit gitu ya kan. Jadi udah kebuka gitu.
mereka pandangan-pandangannya masing-masing merespon dari sisi keagamaan aja kelihatan, yang ngaku-ngaku ini kelihatan sekarang. Jadi satu sisi gimana nih? Ya gini loh, ini kan fenomena pertama terjadi, gitu. Ini baru pertama terjadi di generasi ini, gitu ya, yang mewabah ke seluruh dunia. Maka semua punya caranya yang belum sinkron. Rakyat punya caranya, negara juga kaget kok tiba-tiba ada fenomena seperti ini. Ini kan bukan fenomena yang biasa, yang tahu-tahu terjadi. Gitu. Makanya semuanya punya cara pandangnya masing-masing. Nah, di satu sisi misalnya yang kemarin terjadi adalah jangan takut virus corona, takutlah kepada Allah. Ya nggak apa-apa kalau kamu nggak takut sama virus corona, hanya takut kepada Allah. Tapi Allah itu selain bikin virus corona, Allah itu juga bikin singa. Kalau kamu nggak takut sama singa, nggak apa-apa, takutlah sama Allah. Lah tidur aja di samping singa, kamu mau dimakan. Nah, itu karena nggak kelihatan aja nih, Gus. Cuman nggak kelihatan. Bedanya di situ aja nggak kelihatan. Jadi ini sekarang sebenarnya adalah situasi ini namanya wabah. Kalau taun itu kan beda, penyakit khusus taun itu. Tapi kalau wabah itu adalah penyakit yang menggejala. Dan itu semua orang punya responnya yang berbeda-beda. Jadi nanti akan ada cara bersama yang akan disepakati. Karena ini belum ya, pasti masih carut-marut begini biasa. Nah kita ditanya kadang itu, Yai gimana kok Ka'bahnya tutup, sholat Jumatnya nggak ada. Ya itu sudah pernah terjadi zaman itu dulu. Jadi ini bukan fenomena baru. Tapi jangan kemudian sok-sokan, nggak usah takut virus, takutlah kepada Allah. Ya jangan takut lapar, kamu takutlah kepada Allah, tapi nggak usah cari nasi. Kita ini terbiasa cari wasilah, tahu-tahu begitu ada sesuatu, kayak kita paling bertakwa kan. Ini kelihatan kan pesantren-pesantren gede saja, Mbak Berat, Wireng, Sidogiri, Nurul Jadid, Linggo, dan pesantren-pesantren itu sebenarnya secara pribadi kalau mereka para kiai ditanya, sebenarnya mereka bisa mengisolasi diri, bisa membuat sistem sendiri yang membuat para santri itu sebenarnya bisa kelola. Tapi satu sisi kan para kiai itu ikut ulil amri, pemerintah. Ya. Dan beberapa pesantren itu kan sampaikan, kita pernah diskusi dengan beberapa pesantren misalnya di Depok kami bisa sebenarnya kok menjaga santri ini, tapi karena kita ikut anjuran pemerintah, Kak, karena pesantren dan kiai itu menjadi contoh dari masyarakat, akhirnya ya udah kita pulangkan aja santri gitu. Itu gimana, Gus? Lah iya, kan manusia itu punya cara pandangnya masing-masing. Dari cara pandang kehidupan pribadi, cara kehidupan sosial, semua punya pola pikirnya masing-masing. Yang mempersatukan pola pikir yang berbeda-beda itu adalah negara. Gitulah. Yang menyatukan pola pikir yang berbeda-beda itu negara. Nah, kalau negara sudah punya sikap, artinya bahwa negara mewakili mewakili sikap seluruh rakyat Indonesia. Makanya kita ikut sikap negara, karena yang menjamin kehidupan bersama ini adalah negara. Jadi tidak hanya pada masalah COVID, tidak hanya pada masalah yang lain. Hampir seluruh kalau sudah terkait dengan perbedaan sikap yang berbeda-beda, maka penyelesaiannya adalah sikap negara. Itu yang penting. Ulil amri yang penting. Karena kalau enggak ada jurinya. Betul. Jadi ini mungkin punya formula, Gus Muwafiq punya formula yang akan menjadi guidance bagi umat ini agar kira-kira formulanya seperti apa dalam memberikan jawaban respon yang kira-kira pas untuk umat ini agar menghadapi situasi ini dengan tenang dan mungkin punya formula apa yang bisa ditawarkan.
Saya kalau formula terhadap COVID ini, satu ya, saya sendiri nggak terlalu mengerti virus ini itu apa, itu nggak terlalu ngerti. Jadi sebenarnya saya tidak cukup punya kompetensi untuk membicarakan virus ini. Itulah. Jadi saya nggak terlalu mengerti ini virus apa, makhluknya bagaimana, saya nggak ngerti. Tapi sikap yang diambil untuk menghindari agar tidak kena, nah inilah. Makanya kemudian kita mengikuti sikapnya negara. Saya nggak ngalim dalam urusan virus itu apa. Masih semua apa itu? Iya. Iya. Itu jenisnya gimana, proses beranak pinaknya bagaimana, saya nggak terlalu mengerti kalau virusnya ya. Iya. Tapi Kalau imbas sosialnya, mari kita pikir secara bersama-sama. ya. Jadi itu makanya saya mengikuti negara karena saya sendiri nggak ngerti itu virus itu jenisnya apa, terus modelnya kayak apa. Maka begitu negara mengambil sikap, saya ikut. Pada tanggal 15 April begitu negara menginginkan ada lockdown atau sikap tinggal di rumah, jadwal pengajian saya hentikan semua. Mungkin saya ini termasuk orang yang pertama lockdown. Iya. Iya, ini benar-benar ini apa namanya? Ini mungkin sampean formulanya dari sisi apa? Posisi sampean sebagai Khatibul Ummah, pelayan umat selama ini, mulanya seperti apa? Itu saja responnya, sehingga umat juga apa namanya punya semangat yang positif, tetap optimis terhadap masa depan kita ini. Ya kalau saya sih saya serukan sudah di rumah saja. Itu aja saya selalu sarankan di situ. Kalaupun harus keluar rumah, maka kemudian ikut standarisasi kesehatan yang diberikan oleh dinas kesehatan atau negara. Pakai semprotan, pakai apa. Nah, kalau sudah tidak punya apa-apa, ya datanglah ke beberapa orang yang selama ini kemudian dianggap mampu memberikan jalan keluar. Misalnya ada yang butuh beras, ada yang butuh apa. Ya itu. Jadi kalau kemudian untuk sementara ini ya memutus mata rantai ini istirahat di rumah. Udah itu aja. Istirahat di rumah, kalau bekerja keluar seperlunya, kalau terpaksa harus keluar pakai standarisasi kehidupan. Waktu sholat Jumat, gimana kalau nggak sholat Jumat? Ada hukum-hukum fikih yang memperbolehkan orang sholat Jumat dari sampai sikap dari yang 40 sampai yang 10, ada ya bahkan yang 1 orang boleh. Ya sudah, ambil yang paling ringan. Kitabnya juga ada. Kalau sholat jamaah, ya jamaah di rumah bisa. Kan gitu. Jadi nggak perlu berdebat soal Jumatan apa ganti dengan sholat di ini. Yang masalah itu kalau justru yang nggak sholat itu. Iya, ya. Jumatannya sendiri kan ada cara-cara Jumatan minimalis itu kan ada. Loh, iya. Ada. Nanti kita bahas secara khusus. Jumatan minimalis itu ada. Ada Jumatan standar, ada 40 makmum, kemudian 1 imam dan khotib, itu ada yang standar, ada yang minimalis, bahkan ada yang sholat Jumat tapi tidak pakai khutbah, ada. Nanti cobalah itu sekali-sekali nanti acaranya khusus dengan para ulama fikih. Iya. Ya. Itu khusus itu ngaji fikih itu. Ya nanti ngaji fikih sholat Jumat minimalis itu ada. Itu saya sarankan bersama ini. Siapa? Gus Azizi bisa nanti. Gus Azizi Hasbullah. Yang LBM-nya Lirboyo itu. Itu apa usul fikihnya? Jadi tidak usah. Kalau saya sih jamaah di rumah.
Jumatan ya kalau ada yang maksimal ya maksimal, kalau minimalis ya minimalis. Cuman kan masyarakat belum terbiasa aja. Iya, iya. Iya, faktor hal-hal baru ini memang gagap kita, Gus. Jadi Ya. apa namanya, masyarakat itu gagap melihat situasi ini karena memang ini hal baru seperti yang disampaikan Gus Muafik tadi. Iya, memang apa? Mungkin orang banyak lalu berspekulasi mungkin atau punya pandangan bahwa misalnya situasi ini kita diminta untuk puasa sebelum puasa nih, Gus. ya. Jadi dalam raya ini puasa sebelum puasa. Jadi sebelum Ya. Ramadan kita diminta puasa. Banyak hal mungkin karena kita terlalu membuat banyak yang sudah kita lakukan. Ini kan mengena hampir semua profesi. Mungkin yang punya bisnis umroh haji terlalu komodifikasinya terlalu berlebihan dalam ini, mungkin disuruh istirahat dulu. Jadi gini loh, saya itu teringat satu hal. Jadi di dunia ini yang musnah itu kan sudah cukup banyak. Jadi yang musnah itu sudah cukup banyak. Jadi yang pernah dibikin Allah di dunia ini, yang musnah banyak. Dan itu mungkin karena sudah tidak berguna. Maka musnah. Dinosaurus musnah. Terus binatang-binatang musnah. Banyak sudah yang Allah bikin yang kemudian punah itu banyak. Nah, makhluk Allah yang paling kuat bertahan ini kan manusia ini. Paling awet. Karena mungkin disebut khalifah. Jadi paling awet. Coba waktu kecil kita ini banyak sekali binatang yang sudah punah. Banyak binatang punah. Makanya ada perlindungan satwa. Nah, ini tinggal masalahnya ras manusia ini. Kalau nggak hati-hati, jangan-jangan ras manusia punah. Tapi enggak lah insya Allah. Kan jadi di dunia ini yang punah kan juga sudah cukup banyak. Bayangkan dinosaurus yang segede itu aja punah. Terus gajah, mamut juga punah. Jadi di dunia ini yang punah juga sudah banyak. Nah, tergantung yang bikin punah apa. Inilah nanti ini apakah kemudian manusia dipertaruhkan, semoga bukan manusia yang punah. Iya. Ini gojekannya teman-teman santri. Ini katanya COVID itu justru yang pas gayanya santri. Jadi dulu kalau kita susah ini kan solusinya anak-anak santri sama anak-anak aktivis dulu itu yang hibernasi itu. Jadi solusinya tidur lama gitu. Jadi katanya ngikut. Ini kita diminta tidur lama ini. Jadi solusi dari persoalan kalau kita nggak punya duit, mau makan nggak punya duit, mau segala macam nggak bisa makan gitu. Jadi solusinya itu harus hibernasi, tidur lama di rumah. Iya, saya sering ditanya. Karena kemarin ditanya, Gus ini lama sudah. Kalau Ka'bah tutup gimana? Ya sudahlah, nggak mungkin loh Ka'bah tutup. Pasti nanti buka lagi. Sementara untuk tutup, kamu kan bisa online. Bilang, wong Sunan Kalijogo jadi wali di pinggir kali. Si Abdul Qadir jadi wali di tengah padang. Mentuk, Kak. Sunan Geseng jadi wali di tengah hutan. Saatnya lah kita ini menjadi manusia yang kalau sudah merasa Allah di mana-mana. Kita itu Allah ada di mana-mana lah. Kok tiba-tiba kita merasa Allah tidak di mana-mana sekarang. Tiba-tiba Allah merasanya hanya ada di masjid. Ya, enggak juga. Inilah pelajaran. Saya sedang bersama Allah dimanapun saya berada. Nah, itu baru kerasa sekarang. Ada di kamar, ada di mana. Sama orang sekarang ini dosa juga nggak perlu keluar rumah. Dosa di dalam kamar bisa. Kan gitu. Dulu di dalam kamar bisa melihat istri kita sendiri. Sekarang kita di dalam kamar bisa lihat istri orang lain. Karena bisa buka YouTube. Loh iya kan?
Dulu kita di dalam kamar hanya bisa melihat istri kita. Lah sekarang kita di dalam kamar bisa lihat istrinya orang lain kok. Iya, kalau dulu kan TV, sekarang kan kita tinggal cari. Siapa yang mau kita cari? Istri orang lain. Tinggal ketik namanya, keluar. Itu kan kehidupan baru. Mau dosa ya bisa, mau berpahala ya bisa. Makanya ini kehidupan baru. Pasti nanti akan melahirkan mekanisme baru dalam kehidupan. Jadi jangan terlalu kaget bahwa ini baru kaget. Itu ya. Tapi nanti akan lahir mekanisme baru. Ojo kagetan, ojo gumunan ya Gus ya. Ya, jangan kagetan lah. Ini bentar lagi akan ada mekanisme baru. Tinggal siapa ini yang akan bikin mekanisme konvensional. Dulu orang pengen ke mall. Mall itu rame. Sekarang orang ke mall juga sudah males. Sudah beberapa tahun orang lebih suka beli online. Kan gitu, berapa mall yang sudah runtuh. Dulu orang rekreasinya ke warung. Sekarang warung juga sepi. Kenapa? Karena orang belinya pakai online. Jadi kita ini sudah terbiasa, makanya kita sok kaget aja sih sebenarnya. Orang kan cita-citanya tidur, bangun, makan, tidur, bangun, makan. Mbah Surip. Nah, ini dikasih sama Allah ya. Ini kayaknya tadi itu sudah pegang gitar nih Gus Muafiq. Nah, enggak. Ya. Kita doa dulu. Iya, ya, sebelum nah ini Gus untuk menutupi ini kita mohon untuk doanya Gus, semoga masyarakat Indonesia semua sehat selalu dan Indonesia lebih khususnya terbebas dari wabah corona. Monggo Gus. Mohon doanya. Itu pusat, Gus Muafiq. Ini di IG banyak yang minta doa, anaknya lagi mondok. Banyak sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Wa ila jamil anbiya wal mursalin wal ulama wa syarih salihin wal jama'a ila al-masyarik ila magharibiha fi barriya wa baghriya wa nabiyyi wa syabdul qadir ya baina ummati. Amin. Doa wa syifa wa salam ala qabul wa bil salih al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuwafi ni'amahu yukafi wa mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Amin. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil khair, Allahumma khtim lana bil qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dalam husnul khatimah. Allahumma iftah 'alaina fathal 'ali fi hikmatika wa anzilna Fadzakirna wa rasulina bi ya Allah, ya Allah, ijal auladna dzurriyyatina qurrata a'yunin khair. Allahumma sallimna wal muslimin, Allahumma sallimna wal muslimin wa 'afina wal muslimin wa qina ya syarra masyaalil nabi. Allahumma sallimna wal muslimin wa 'afina wal muslimin wa qina ya syarra masyaalil nabi. Rabbana atina min ladunka rahmah ya rabbal alamin. Allahumma sallimna wal muslimin wa 'afina wal muslimin. Bismillah, a'udzu billahi wa qudratihi. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asmi syarri salam. Ya haqiqul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin ya aqab. Min syarri nafathati fil 'uqad min syarri hasidin idza hasad. Rabbana atina fid dunya hasanah wal akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ya abaina ummahatina wa masyayikhina wa jaddatina lasabuna bil maghfir lahum warhamhum wa fa'fu Allahumma tahrimna bi rahmatika wa Allahumma ij'al qabr matamil jinan. Allahumma محمد رسول الله بأفضل الأسماء الحسنى وربك رضية مرضية فادخل في عبادي وادخل الجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.